Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Nah, bagi anak-anak yang sedang sakit, batuk, pilek dan lain sebagainya, kita doakan semoga lekas sehat dan juga membaik kembali anak-anak ya. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi belajar PPKN. Ya, silakan dibuka LKS-nya pada LKS halaman 17. Pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari yang pertama adalah sikap menghormati keragaman suku bangsa. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya Bu Guru sudah membahas tentang beberapa faktor anak-anak ya yang menjadi penyebab keanekaragaman suku bangsa atau keragaman masyarakat di Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih sikap kita dalam menghargai ataupun menghormati adanya suatu perbedaan. Nah, sedangkan kita sudah tahu bahwasanya bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya, pasti memiliki yang namanya banyak sekali perbedaan. Di antaranya seperti dari warna kulit, bentuk fisiknya, dan juga budayanya, bahasanya, ataupun kebiasaan-kebiasaan lainnya. Nah, jadi dari perbedaan di sini anak-anak jangan dipermasalahkan. Justru dengan adanya perbedaan itu seharusnya menjadi suatu kekayaan bagi bangsa Indonesia sehingga bisa menciptakan suasana yang aman, tentram dan juga harmonis. Jadi seperti itu. Oke. Sikap menghormati di sini adalah suatu sikap anak-anak di mana sikap kita menghargai dan mengakui keberadaan harkat dan martabat manusia meskipun berbeda-beda sukunya, berbeda-beda budayanya dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia pun juga memiliki semboyan. Anak-anak perlu sekali diingat kembali Bhinneka Tunggal Ika. Iya, yang terdapat di ini ya, di pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Di situ tertulis atau semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pasti sudah paham artinya ya? Ya dong, sudah jelas. Oke, dimana yang mengandung arti meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada juga semboyan yang mengatakan yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, makna dari semboyan tersebut itu adalah supaya apa? Supaya kita itu tetap bersatu padu, menghalau semua ancaman yang dapat atau yang bisa memecah belahkan bangsa Indonesia atau persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam sejarah pada zaman dahulu anak-anak ya, bangsa kita itu telah berhasil mengusir para penjajah. Sebelum Indonesia merdeka itu para pemuda di seluruh Nusantara itu mampu menghalau datangnya para penjajah, bahkan bisa mengusir para penjajah dari bangsa Indonesia. Itu karena apa? Iya, karena adanya persatuan dan kesatuan. Mereka akhirnya diberikan suatu keberhasilan sehingga Indonesia bisa merdeka sampai saat ini. Oke, di sini sudah ada anak-anak ya beberapa contoh sikap menghormati. Di antaranya yang pertama, kita itu tidak boleh merendahkan suku lainnya. Nah, kita kan pasti juga nggak mau nih kalau suku kita atau budaya kita dijelekkan orang lain, itu kita kan pasti merasa tidak suka. Nah, oleh dari situ kita tidak boleh merendahkan suku lain, serta menghargai dan mengakui keberadaan suku bangsa lain. Nah, jadi tetap ingat yang namanya suku itu kan pasti banyak anak-anak nih. Contoh sekarang kita kan sudah ada di Bali nih, kita jadi satu di sekolahan. Ada yang dari suku Jawa, ada dari suku Sunda, suku Batak, bahkan mungkin ada yang dari Papua gitu kan ya. Nah, dari situ kita harus tetap menghargai dan mengakui keberadaan mereka serta tidak mengusik perbedaan antar suku bangsa. Nah, coba diperhatikan pada tabel di bawah itu sudah ada ya. Yang pertama itu adalah manfaat dari sikap menghormati. Yang pertama sudah jelas, pasti terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. Sudah jelas itu anak-anak.
Yang kedua, akan merasa aman kita itu tinggal di negara Indonesia. Yang ketiga, rasa persatuan dan kesatuan itu menjadi meningkat. Dan yang keempat itu adalah tidak mudah terpecah belah oleh pihak lain. Karena apa? Kita terus memegang teguh yang namanya persatuan dan kesatuan. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa manfaatnya. Sekarang ada juga akibatnya. Akibat apabila kita itu tidak menjalankan atau tidak menghormati, menghargai, menghormati antar suku bangsa. Kira-kira apa saja? Yang pertama, tidak ada keamanan dan kedamaian. Di mana-mana pasti akan terjadi kerusuhan, terjadi konflik di mana-mana. Nah, karena kita tidak menghargai, tidak menghormatinya, jadi apa-apa itu menjadi suatu permasalahan. Dari yang kecil menjadi lebih besar. Jadi seperti itu. Timbul perpecahan dan permusuhan. Jadi ini hampir sama dengan yang Bu Guru jelaskan barusan. Serta tidak ada persatuan dan juga kesatuan. Sudah jelas. Karena apa? Tidak ada sikap menghargai dan menghormati. Sehingga ketika sudah seperti itu, kita akan mudah dipengaruhi oleh orang lain, sehingga mengakibatkan terpecah belah. Jadi seperti itu. Oke, untuk sikap menghormati di sini anak-anak sudah paham ya. Ingat, menghormati, menghargai, itu toleransi. Toleransi sikap kita terhadap suku bangsa yang lain. Oke, slide berikutnya adalah itu tentang memahami keragaman. Ada di LKS halaman 21. Nah, udah ketemu ya. Memahami suatu keragaman. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana sikap kita sekarang pahami dulu apa sih keragaman itu? Iya, keragaman di sini adalah suatu keragam, ya beragam. Dari A, B, C, contoh pelangi, ada warna merah, ada warna hijau, warna kuning, itu dikatakan beragam atau bermacam-macam. Oleh dari itu, Indonesia dikatakan negara yang majemuk. Majemuk itu adalah gabungan dari suku budaya 1, 2, 3 dan lainnya itu menjadi satu, yaitu Indonesia. Maka dari itu, Indonesia dikatakan negara yang majemuk. Karena apa? Terdiri dari berbagai suku bangsa sehingga membuat keberagaman negeri ini menjadi sangat besar. Di sini ada beberapa sikap yang harus dilestarikan dan sikap yang harus kita hindari anak-anak. Kenapa? Ya karena supaya ini tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang pertama, sikap yang harus kita lakukan adalah saling menghormati. Toleransi, seperti yang Bu Me katakan tadi ya, toleransi itu sangat wajib hukumnya kita kerjakan, kita laksanakan. Sikap menghormati dan menghargai itu adalah kedua sikap yang bisa mempererat persatuan kita anak-anak. Yang berikutnya yang harus dihindari. Apa kira-kira yang harus dihindari? Sudah jelas. Yang pertama, kita membeda-bedakan suku budaya bangsa lain. Yang berikutnya, menjelekkan, merendahkan. Kita tidak menghargai sehingga munculnya perpecahan dan juga pertengkaran. Itu yang harus dihindari. Kalau perlu anak-anak sudah nggak usah diotak-atik sikap-sikap yang seperti itu. Kita buang jauh-jauh sikap yang buruk terhadap bangsa lain. Yang berikutnya ini bahasa daerah ya. Kita lanjut ke pembelajaran IPS ya, karena ini sudah saling terkait. Nah, yang berikutnya adalah bahasa daerah, di mana jumlah bahasa daerah di Indonesia itu terus meningkat anak-anak ya. Nah, di situ anak-anak nanti bisa dibaca berapa dari beberapa wilayah di sini. Contoh di Indonesia itu pada tahun 2018 668 bahasa yang sudah tercatat. Sekarang pun pada tahun 2019 sudah meningkat menjadi 801 bahasa. Itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi seperti itu anak-anak. Bu Guru rasa itu nanti anak-anak silahkan dibaca dan distabilo ya untuk bahasa daerah. Berikutnya adalah terakhir, keragaman agama di Indonesia halaman 26.
Kemarin sudah Bu Guru jelaskan juga beberapa faktor di video sebelumnya tentang faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di antaranya ada faktor agama anak-anak ya. Nah, di sini kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia selain suku dan budaya, Indonesia juga memiliki 6 agama yang diakui oleh Indonesia, bangsa Indonesia. Di antaranya adalah agama Islam, agama Kristen, Kristen Protestan dan Kristen Katolik, ada Hindu dan Buddha, ada juga agama Konghucu. Nah, untuk sejarahnya agama Islam pertama kali itu dibawa oleh pedagang dari Gujarat sekitar abad ke-13. Kenapa Bu kok dibawa oleh pedagang? Anak-anak masih ingat di video kemarin bahwasanya Indonesia itu berdasarkan letaknya berada di tengah-tengah lintas jalur dunia. Biasanya banyak sekali pedagang-pedagang yang berlalu lintas dari Samudra Asia, Australia dan lain sebagainya. Jadi Indonesia itu dikatakan sebagai jalur lintas dunia. Jadi banyak sekali para pedagang yang berdatangan juga ke Indonesia. Selain mereka mendagangkan atau memperjualbelikan dagangannya, mereka juga menyebarkan agama-agama yang dianut mereka. Contohnya tadi kan agama Islam yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat sekitar abad ke-13. Untuk agama Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik di sini dibawa oleh bangsa Eropa, anak-anak. Sedangkan sedangkan agama Hindu dan Buddha itu dibawa oleh bangsa India, di mana mereka tuh yang sudah lama berdagang dengan Indonesia atau bekerja sama dengan Indonesia, sehingga di sini bisa menyebar luas agama Hindu dengan Buddha. Yang berikutnya adalah agama Konghucu, di mana agama Konghucu di sini dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Tiongkok. Nah, udah jelas ya, dari Cina, dari Tiongkok. Oke, dari keragaman agama yang sudah kita pelajari di sini, kita harus tetap menumbuhkan sikap toleransi kita, sikap menghormati kita, supaya apa? Persatuan dan kesatuan anak-anak. Ya, jadi itu. Dengan begitu akan terjalinnya silaturahmi yang baik, tidak adanya permusuhan. Intinya kita tetap bersatu. Adapun beberapa cara di sini, cara kita untuk menghormati keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah selalu bertegur sapa. Meskipun kita berbeda agama, ingat kita tetap bertegur sapa. Apalagi anak-anak kan mungkin di lingkungan rumahnya ada yang agamanya berbeda dengan kita. Nah, jangan lupa selalu tegur dan sapa. Yang kedua, menghormati setiap kegiatan mereka. Kita tidak boleh mencela, bahkan menghardik ataupun yang lain sebagainya, itu tidak boleh. Selalu menghargai saat mereka berbicara. Jadi ketika berikan mereka kesempatan untuk berbicara. Yang keempat, itu tidak mencibir apa yang dilakukan oleh agama lain. Mencibir itu sama halnya kayak menggunjing, ngomongin lagi di belakangnya. Yang jelek-jelek itu nggak boleh. Menghargai orang yang sedang beribadah. Nah, di agama Islam pun juga mengajarkan anak-anak ya, kita harus menghargai ibadahnya orang lain. Kita tidak boleh sampai mengganggunya. Yang berikutnya itu adalah menghargai orang yang sedang merayakan hari raya agama mereka. Nah, itu contoh kayak kemarin ya, ada tahun baru Imlek. Dan untuk di bulan ke depan ini insya Allah ada tahun hari Nyepi. Terus di bulan berikutnya yaitu hari raya Idul Fitri. Maka di situ anak-anak harus mengembangkan sikap toleransi. Kita tidak boleh mencibir ataupun tidak menghormatinya. Yang berikutnya itu adalah menghargai, tidak saling mengejek. Wajib sekali nih, tidak saling mengejek antar umat beragama. Dan yang terakhir itu adalah tidak saling menghina. Bu Guru rasa di sini anak-anak pasti sudah paham ya, sikap kita itu bagaimana sikap yang baik terhadap teman yang berbeda agama. Nah, ingat, sikap toleransi harus dikembangkan dari sekarang dan seterusnya. Oke.
Bu Guru rasa materinya sudah cukup banyak anak-anak ya. Jangan lupa disimak pembelajaran yang sudah Bu Guru sampaikan dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip, oke? Bu Guru rasa di sini sudah cukup selesai. Bu Guru mohon maaf sekalian sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, baik itu kesalahan dalam pengucapan atau tingkah laku Bu Guru yang baik disengaja ataupun tidak disengaja, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.